Sahabat sastra, berikutnya Sajak Sebatang Lisong, karya W.S. Rendra, yang masih satu kesatuan dengan sajak-sajak orang miskin di dalam sebuah buku itu. Ini kita ketika membaca Sajak Sebatang Lisong, pahami yang paling utama juga diperhatikan. Jangan lupa, suara udah bagus, gerakan udah bagus, tapi seperti tanpa ekspresi. Tadi saya katakan gerakan sudah bagus, tapi tanpa ekspresi. Terus apa beda gerakan sama ekspresi dong? Ekspresi di sini akan membungkus gestur gerakan seluruh menjadi keutuhan. Keutuhan satu kesatuan. Itu paling penting. Ekspresi ya. Anda boleh ekspresi seperti apakah itu, apakah ini. Kuncinya setelah Anda paham tafsiran, Anda bisa mengekspresikan ekspresinya. Menghisap sebatang lisong. Bayangkan menghisap sebatang lisong. Wah. Menghisap sebatang lisong. Menghisap sebatang lisong itu mungkin dalam sebuah film-film yang megah oleh tokoh-tokoh yang berkesan milioner kah atau siapapun itu. Sekalipun rokok lisong ini sudah menjadi hal yang umum ya. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, melihat ini citraan penglihatan udah mulai bermain. Melihat Indonesia Raya, bukan hanya melihat Indonesia, tapi melihat Indonesia Raya. Atau melihat misalkan Singapura, melihat Malaysia misalkan. Mendengar 130 juta rakyat, mendengar. Harus ada ekspresi bagaimana? Ada ekspresi yang kita langsung menyaran pada citraan sebuah pendengaran, mendengar. Bukan mendengar 200 orang, 300, tapi ini 130 juta rakyat. Dan di langit, langit dan di langit, bukan dan di atas, dan di langit. 2-3 cukong mengangkang, bukan 2-3 cukong berdiri ataupun kemudian menduduki, tapi 2-3 cukong mengangkang. Cukong. Apa ya cukong itu ya? Cukong pasti kita paham ya. Bila tidak paham bisa kita tanya apa sih cukong itu? 2-3 cukong mengangkang. Berak di atas kepala mereka. Apa ekspresi yang mau Anda hadirkan? Ekspresi seperti apa yang mau dihadirkan? Matahari terbit. Twing. Fajar tiba. Datang. Oh, fajar sudah tiba. Fajar tiba. Dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Kanak-kanak tanpa pendidikan. Kanak-kanak para calon generasi-generasi yang masih brilian begitu mulia tanpa pendidikan. Aku bertanya. Bertanya dong? Ya. Bertanya. Aku bertanya. Mainkan ekspresimu. Aku bertanya. Seperti apa aku bertanya? Tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Seperti apakah itu? Membentur meja-meja kekuasaan yang macet. Ekspresimu bermain. Ekspresimu hadir. Menebalkan benturan-benturan meja itu. Meja kekuasaan yang macet.
dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Ya. Ekspresikan. Ekspresi itu yang tidak perlu dihafalkan lagi, tetapi sudah tenggelam dan menyatu ke dalam emosi kita, baik dalam saat membaca ataupun saat kita membacakan. Sekali lagi, ekspresi yang sudah tidak perlu lagi kita pahami, yang tidak perlu lagi diingat akan ekspresi seperti apa. Pada akhirnya ekspresi itu udah menyatu terhadap teks yang hadir di situ. Otomatis paham ya. Yang terlepas dari persoalan kehidupan. Kemudian 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang. Tanpa pilihan, tanpa pohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Tanpa ya, semua ini tanpa. 4 larik tanpa. Maksudnya 4 larik di sini ada kata kunci tanpa yang pasti kita ekspresikan. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Ya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Biasa kan? Udara-udara hari-hari ini biasa. Saat mendung kah, saat hujan kah, tapi udara hari ini nih udara yang disemprot oleh deodoran, parfum. Terserah apapun mereknya itu. Deodoran. Terbalik, tapi aku melihat sarjana-sarjana menganggur. Berpeluh di jalan raya. Apa yang mau kamu hadirkan? Gerakan apa? Ekspresi. Ekspresikan dirimu dari kata yang sudah kau tangkap. Bup! Ekspresimu bermain. Apapun itu. Bukan hanya puisi ini saja. Semua puisi. Atau semua sajak-sajak. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Antri uang pensiun. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Seperti apa kamu melihat? Herankah? Siniskah? Emosikah? Apa yang kamu rasakan? Ekspresikan. Ketepatan pembacaan adalah ketepatan bagi sebuah ekspresi. Bagaimana mengekspresikan? Dan di langit para teknokrat berkata. Para teknokrat yang berkata. Bukan para pedagang berkata. Bukan para petani berkata. Bukan para pengangguran yang berkata. Para teknokrat. Bayangkan teknokrat berkata dengan jumawanya. Dengan keintelektualannya mungkin. Dengan sesuatu yang langsung sudah bisa menduga-duga. Ya, hasil dari sebuah pemikiran panjang para ilmiah itu, para teknokrat itu mengatakan bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Ekspresikan, kuatkan. Ekspresi mewakili tenaga di dalam sebuah puisi. Gunung-gunung menjulang. Langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Seperti apa protes-protes itu? Seperti apa terhimpit itu? Terhimpit di bawah tilam. Ekspresikan itu. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat-jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya.
Dan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Apa yang mewakili di situ? Apa yang bisa kamu ekspresikan di situ? Atau apa yang bisa Anda ekspresikan di situ? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengekspresikannya. Nah, kembali lagi ke ekspresi lagi. Ekspresi. Bagaimana kita memberi kesan-kesan itu dari ekspresi yang kita hadirkan? Orang melihat Anda membaca, bagaimana? Oh, itu ekspresinya seperti itu. Dari puisi yang seperti itu. Oh, puisi tentang sebuah kekecewaan kah? Sebuah kegembiraan kah? Ekspresi. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Seperti apa ekspresi kita yang berkunang-kunang pandang matanya dari bunga-bunga bangsa tahun depan itu? Bagaimana kita persoalan mengekspresikannya? Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua segala. Mencatat semua gejala. Sengaja tadi saya sampaikan segala. Kenapa tidak segala? Tetapi semua gejala. Mencatat sendiri semua gejala. Gejala. Semacam kayak sebentar lagi akan terjadi, sebentar lagi akan terjadi, sebentar lagi akan terjadi bila dibiarkan. Ekspresi keheranan seperti apakah yang bisa dilakukan? Dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku. Pamflet masa darurat. Keluar ekspresi aku ini, semakin keluar, semakin menguat, semakin mengencang, semakin membuncah, semakin menjadi. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Penderitaan lingkungan yang kita bisa ekspresikan dari kalimat ini. Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Ekspresi yang pada akhirnya kita memberikan reflektif melalui kehadiran, bagaimana mimik kita, bagaimana gerakan tangan. Dan semua itu bermula dari ekspresi. Ya, itulah menyoal ekspresi. Ekspresi sebagai bagian dari pembacaan. Karena sekalipun kita membacanya bergumam, katakanlah di dalam sebuah bus, tetap kehadiran sebuah ekspresi sudah ada dalam pikiran kita. Konsep ekspresi yang akan dihadirkan. Bagaimana bila ekspresi itu ditumpahkan di atas sebuah mimbar untuk dibacakan? Menjadi ekspresif, tampak ekspresif. Sekian, sahabat sastra.